Binatang-binatang buas yang mengisi di depan adalah binatang jiwa 10 atau 100 tahun. Mereka tidak kuat, dan digunakan sebagai umpan meriam. Tentu saja, umpan meriam ini masih memiliki kekuatan tempur yang lebih besar daripada kebanyakan orang biasa. Jika seseorang bukan penguasa jiwa, mereka tidak akan bisa melawan mereka satu-satu. Wosh, 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 wosh. 32 Suge Divine Crossbow Cannons dengan cepat menembak, dan bola-bola cahaya yang menyilaukan bersinar dari atas bagian atas tembok kota. Meriam dilengkapi dengan roda dan trek, memungkinkan mereka untuk bergerak bebas di sepanjang tembok kota. Begitu mereka dipindahkan ke posisi, mereka dapat diperbaiki di tempat secara mekanis. Kelas 6 Suge Divine Crossbow Cannons cukup besar. Ketika Huo Yuhao, Hekaitu, dan yang lainnya membawa meriam ke kota Sunrise, mereka hanya membawa meriam yang merupakan kelas 4 atau kelas 5. Alasan utama mereka untuk tidak membawa meriam silang ilahi yang lebih besar adalah karena meriam ini terlalu besar. Namun, meriam kelas 6 ini sangat berguna untuk mempertahankan kota. Mereka masing-masing memiliki 48 barel, kaliber mereka jauh lebih besar dari meriam kelas 5. Selain itu, mereka lebih mudah didinginkan karena ukurannya. 18 barel dari masing-masing dari 32 meriam itu ditembakkan pada saat bersamaan. Meriam yang menggelegar membuat semua orang terguncang. Garis-garis cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya membentuk riam cahaya di udara yang melesat ke arah pasukan binatang buas. Setiap meriam menutupi satu wilayah, dan tidak ada tumpang tindih. Mengingat banyaknya jumlah makhluk jiwa, tidak ada kebutuhan untuk membidik juga. Susunan formasi internal yang dilengkapi dengan 32 meriam ini semuanya adalah bom peledak. Tidak ada pengecualian. Hanya bom peledak yang bisa melepaskan kekuatan tempur terbesar di medan perang. Boom, 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 boom. Bom energi jiwa terkompresi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan menuju binatang jiwa, dan badai energi yang mengerikan mulai mengamuk. Badai energi ini adalah hujan maut. Dalam sekejap, ledakan luar biasa menggema dari bagian depan medan perang. Teriakan tragis, raungan yang geram, dan erangan jiwa-jiwa dapat terdengar, dan ledakan yang terjadi menyebabkan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke udara. Daging dan darah mulai menyebar dan memerciki di medan perang ini. Ini adalah pertama kalinya pasukan pertahanan kota Shrek menyaksikan kekuatan yang menakutkan dari semua meriam crossbow Divine Suge yang ditembakkan sekaligus. Jika gelombang binatang itu seperti banjir, putaran meriam ini dengan paksa menghentikan banjir itu. Gelombang binatang buas terhenti, dan banyak jiwa binatang di bagian depan gelombang terbunuh. Setelah ini, sesuatu yang aneh terungkap. Cincin jiwa yang sebagian besar berwarna putih dan kuning mulai naik. Dari konsentrasi cincin jiwa yang padat, terbukti bahwa banyak makhluk jiwa telah terbunuh dalam serangan sebelumnya. Sising bangkit dan melayang di atas tembok kota. Dia berteriak dengan marah, "Apakah kamu melihat? Ini adalah kekuatan Shrek. Tentara pertahanan kota Shrek, biarkan hasratmu membara untuk kemuliaan Shrek. Untuk Shrek, kita harus bertarung sampai kita semua mati. Kita harus menggunakan setiap tetes darah di tubuh kita. Bersiaplah untuk menembakkan putaran kedua Cannons Crossbow Suge Divine." Petik 2. Beberapa dari mereka yang moralnya rendah terilhami setelah putaran pertama Suge Divine Crossbow Cannons dipecat. Ketika mereka melihat jumlah besar cincin jiwa meningkat, kepercayaan diri mereka meningkat sekali lagi. Ya, Shrek tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Shrek Academy adalah akademi nomor 1 di dunia. Anggota generasi pertama dari Seven Monsters Shrek juga diyakini telah menjadi dewa. Jadi bagaimana jika mereka menghadapi gelombang buas dari Great Stardew Forest? Shrek tidak akan dikalahkan, dan mereka semua akan bertarung demi kemuliaan Shrek. Bunuh, bunuh, bunuh. Wosh, 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 wosh. Meriam menembakkan putaran kedua. Sekali lagi, beberapa ratus bom peledak menghujani binatang buas. Manusia telah meneliti binatang buas sejak penguasa jiwa telah ada. Namun, seberapa banyak yang diketahui binatang buas tentang manusia?
Hampir setiap orang yang pergi ke Great Stardew Forest untuk berburu dan membunuh binatang buas adalah seorang guru jiwa yang sangat terampil. Persyaratan insinyur jiwa untuk cincin jiwa lebih rendah. Inilah mengapa binatang buas percaya bahwa tuan jiwa lebih kuat. Mereka berada di hutan Great Stardew. Apakah itu bintang Luo atau kekaisaran jiwa surgawi, mereka belum pernah menggunakan alat jiwa dalam jumlah besar sebelumnya. Itulah mengapa setengah dari bagian depan dari jiwa-jiwa terluka parah atau terbunuh sejauh 3 km ketika peluru meriam pertama ditembakkan. Tidak hanya tentara jiwa-jiwa tertegun, tetapi komandan mereka juga terkejut. Keterampilan jiwa apa ini? Bagaimana itu begitu kuat? Bagaimana itu bisa menutupi area yang begitu luas, dan menghasilkan kekuatan yang menakutkan? Bahkan Douluo berjudul tidak bisa melakukan ini. Hanya Douluo Transcendent yang mungkin bisa. Namun, makhluk buas jiwa ini akan merasakannya jika ini adalah karya Douluo Transcendent. Tidak ada gelombang kekuatan jiwa yang datang dari Douluo Transcendent, selain Penatua Suan dan Ditian yang bertarung di langit. Sama seperti binatang jiwa masih bingung dan takjub, meriam ditembakkan untuk kedua kalinya. Boom, 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 boom. Ledakan yang mengerikan mengguncang bumi lagi, dan ledakan luar biasa bergema di seluruh medan perang. Binatang buas 10 tahun dan 100 tahun itu tidak mungkin bertahan melawan bom bahan peledak kelas 6. Bahkan binatang buas ribuan tahun tidak dapat melarikan diri ketika mereka menghadapi beberapa bom pada saat yang sama. Tiba-tiba, bagian depan pasukan binatang buas ditebang seperti gandum. Cincin jiwa yang tak terhitung jumlahnya bersinar dan bangkit sekali lagi. Di atas tembok kota, sorak-sorai mulai meletus. Pasukan binatang buas bisa dikalahkan. Kekuatan Cannon Crossbow Suge Divine adalah bahwa butuh waktu yang sangat singkat untuk menembak karena bagian mekanisnya. Ini terutama benar ketika mereka digunakan untuk menembakkan peluru meriam jiwa yang diam. Hanya ada satu masalah dengan Suge Divine Crossbow Cannon, kerentanannya terhadap suhu tinggi. Sebuah cannon crossbow Suge ilahi perlu mendingin selama 1 hingga 3 menit sebelum dapat digunakan untuk menembak lagi. Jika dipecat sebelum mendingin, masa pakainya akan jatuh. Akibatnya, Sising memutuskan untuk memperlambat penembakan meriam ini setelah putaran pertama. Dalam 10 tahun terakhir, perkembangan Shrek dalam alat jiwa cukup signifikan. Ini terutama benar setelah Xuan Ziwei datang ke Sekte Tang. Penyelesaian Suge Divine Crossbow Cannons, serta alat jiwa lainnya yang berkontribusi pada pertahanan kota, membuat kota Shrek tampak lebih sulit ditembus. Namun, sosok hijau giok dari tentara jiwa binatang naik ke langit seperti semua orang dari Akademi Shrek terbakar dengan semangat dan kemauan bertarung mereka berada di puncaknya. Saat dia naik ke langit, lapisan riak hijau giok mulai menyebar dan menelan seluruh gelombang binatang buas. Tidak hanya ada banyak binatang jiwa mati, tetapi juga ada banyak binatang jiwa terluka. Di bawah iluminasi lampu hijau giok ini, luka-luka dari binatang jiwa yang terluka mulai pulih pada tingkat yang luar biasa. Lebih menarik lagi, cincin jiwa yang telah bangkit mulai meleleh di tengah-tengah cahaya hijau giok ini, yang membuatnya semakin mencolok. Dengan segera, makhluk-makhluk buas yang terluka yang terbaring di tanah mulai merangkak, dan mereka meraung sekali lagi. Manusia, kamu telah meneliti semua jenis senjata penghancur seperti ini. Suatu hari, Anda akan menggunakannya pada Beast Soul. Awalnya, saya tidak mendukung memulai gelombang binatang ini. Namun, saya harus setuju bahwa manusia mengancam kelangsungan hidup binatang buas. Kami akan melakukan yang terbaik dalam perang suci ini. Petik 2. Sosok hijau giok terbang itu lebih jelas dilihat. Dia adalah Soul Beast yang berbentuk manusia dan kecantikan yang menggairahkan. Rambut hijau gioknya mengalir ke belakang, dan matanya juga hijau giok. Sosoknya ramping, dan gaun hijau mudanya menguraikannya dengan sempurna. Lengan putih salju dan langsingnya terbuka. Hal yang paling aneh adalah dia memiliki sepasang sayap di belakangnya, yang tampaknya dipahat dari permata. Sepasang sayap ini berwarna hijau jade, dan setiap bulu tampak sangat mempesona. Sayap hijau cerah dipenuhi dengan aura kehidupan yang menawan dan membuatnya tampak seperti dewi alami. Sorot mata Elder Song berubah tajam, dan dia mengarahkan jari-jari kakinya ke tanah,
sosoknya naik ke atas tembok kota. Dia melayang di sana di udara, dan lapisan hijau terang bersinar darinya. Di belakangnya, sebuah proyeksi muncul, mengungkapkan seekor elang pucat yang seluruhnya diliputi cahaya hijau. Itu adalah jiwa bela diri Penatua Song, elang Grinsado Gadli. Itu adalah jiwa binatang peringkat atas dari elemen angin dan jiwa bela diri tipe agility peringkat teratas. Penatua Song naik ke langit dan menghadap wanita yang menggairahkan secara langsung. Dia bertanya, "Apakah Anda biji, angsa Zamrud?" Wanita ini tidak melihat Song Elder, tetapi sama sekali korban dari pasukan Beast Soul. Matanya dipenuhi dengan kasih sayang. "Tepat sekali, saya biji." Petik 2. Penatua Song berkata, "Biji, jika aku tidak salah, kamu dikenal sebagai makhluk jiwa yang paling baik hati. Anda juga salah satu dari 10 binatang buas besar, dan satu-satunya yang tidak mahir berkelahi. Namun, diakui bahwa status Anda di antara Savage Beast dapat dibandingkan bahkan dengan Ditian karena Anda telah memperlakukan Beast Soul yang tak terhitung jumlahnya dan menyelamatkan hidup mereka. Namun, saya perlu bertanya kepada Anda ini, jika nyawa binatang buas dianggap berharga, apakah kehidupan manusia juga dianggap berharga? Jika kita tidak menyerang barusan, dan membiarkan kalian semua menyerang tembok kota, tidakkah kita semua akan terbunuh? Kamu juga sudah mendengar perintah Ditian. Dia ingin melenyapkan kota Shrek. Kaisar Bismu telah mati, dan kami juga menyesalinya. Mungkin itu adalah pekerjaan manusia, tetapi Anda telah membuat seluruh umat manusia marah. Bukankah ini terlalu banyak? Kamu adalah makhluk yang welas asih, tetapi mengapa kamu menjadi begitu kacau? Bentuk sebenarnya biji adalah angsa Zamrud, dan dia adalah makhluk jiwa tipe penyembuhan. Ada sangat sedikit Emerald Swans di sekitarnya. Mereka bahkan berada di ambang kepunahan, dan lebih jarang daripada Dark Golden Terraclaw Bears. Alasan mengapa mereka hampir punah adalah karena mereka sangat lemah, terutama pada usia muda. Mereka dengan mudah dijadikan sasaran sebagai mangsa. Selain itu, tubuh mereka dipenuhi dengan energi kehidupan alami dan murni. Energi kehidupan Emerald Swan yang 100.000 tahun bahkan dapat dibandingkan dengan Life Gold. Mereka dianggap makanan besar bagi setiap binatang jiwa. Akibatnya, angsa Zamrud sangat mungkin terbunuh sebelum menjadi dewasa. Biji sangat beruntung. Dia secara tidak sengaja menyelamatkan binatang jiwa yang sangat lemah dan kecil ketika dia masih sangat muda dan budidayanya sangat lemah. Saat itu, dia tidak tahu apa tipe binatang buas itu. Hanya setelah kejadian itu dia menyadari bahwa ayah dari makhluk itu adalah makhluk yang sangat kuat selama 10.000 tahun. Itu adalah binatang jiwa 10.000 tahun yang melindungi biji saat dia tumbuh selama 1.000 tahun. Setelah mencapai kultivasi 1.000 tahun, energi kehidupan biji menjadi lebih besar. Hasil dari ini adalah bahwa dia mulai menjadi sasaran banyak binatang buas. Namun, dia bukan orang yang menyimpan kebencian. Setelah predatornya dikalahkan dan terluka oleh pelindungnya, ia selalu membujuk pelindungnya untuk menyelamatkan mereka, dan bahkan merawat luka-luka mereka. Perlahan-lahan, beberapa makhluk jiwa yang telah disembuhkan olehnya sebelum memutuskan untuk tinggal di sisinya untuk melindunginya. Dengan perawatannya, mereka bisa hidup lebih lama. Biji tumbuh dengan cepat di bawah perlindungan mereka. Jiwa-jiwa ini mengirimkan makanan paling padat energi dari berbagai hutan kepadanya. Kultivasinya tumbuh secara signifikan, dan kemampuan penyembuhannya juga menjadi semakin kuat. Ada perang antara berbagai jenis binatang jiwa di Great Stardew Forest. Seiring kemampuan biji tumbuh semakin kuat, dia mulai muncul di medan perang yang melibatkan makhluk-makhluk jiwa ini. Dia mencoba yang terbaik untuk mencegah pecahnya perang, dan menyembuhkan binatang jiwa yang terluka. Dia melakukan yang terbaik untuk menjaga perdamaian di Great Stardew Forest. Pada awalnya, semuanya tampak sia-sia karena kurangnya kemampuannya. Namun, semakin banyak makhluk jiwa mengikutinya seiring berjalannya waktu. Setelah kemampuannya sendiri semakin kuat, dia mulai mengumpulkan semua angsa Zamrud yang masih hidup dan membawanya di bawah sayapnya. Mereka mengikutinya saat dia menyelesaikan mimpinya di Great Stardew Forest. Dia berhasil. Pernah ada seorang guru jiwa yang mencoba menilai kultivasi biji.
Dia telah menempatkannya antara 550.000 dan 600.000 tahun. Faktanya, usia sebenarnya biji tidak lebih dari 100.000 tahun. Ini berarti bahwa dia mampu menembus 5 kemacetan dalam rentang waktu pendek 100.000 tahun untuk mencapai budidaya yang hampir mencapai 600.000 tahun. Hanya dalam hal kecepatan kultivasi, Ditian jauh lebih rendah darinya. Terutama dalam 10.000 tahun terakhir, kemampuan biji telah tumbuh lebih cepat karena singa emas bermata tiga. Ditian mampu mengatasi 8 kemacetan dan mencapai penanaman 800.000 tahun bukan hanya karena kehadiran singa emas bermata tiga, tetapi karena biji juga ada di sekitarnya untuk melindunginya saat ia berkultivasi. Great Stardew Forest mampu berkembang begitu cepat selama 10.000 tahun terakhir bukan hanya karena singa emas bermata tiga. Emerald Swans yang menganjurkan perdamaian juga memainkan peran penting. Ada banyak binatang buas yang kuat di sekitar biji, terutama di daerah inti. Dia memiliki pengaruh yang lebih besar daripada hampir semua orang di sana. Kadang-kadang, bahkan Ditian harus mempertimbangkan pendapatnya. Tentu saja, ada rumor bahwa dia adalah istri Ditian, atau setidaknya, bahwa mereka memiliki hubungan yang sangat dekat. Di antara 10 binatang buas besar, Ditian berada di peringkat nomor 1. Kaisar Jahat berada di peringkat kedua, sedangkan Permaisuri Salju berada di peringkat ketiga. Biji, yang budidaya aktualnya sekitar 580.000 tahun, berada di peringkat keempat. Ditian bertempur di langit, sementara biji muncul di atas pasukan Beast Soul. Jika bahkan dia, yang adalah seseorang yang mencintai perdamaian, menganjurkan perang, perang ini pasti akan menjadi lebih intens. Lebih dari 100 tahun yang lalu, biji yang membujuk Ditian untuk menandatangani perjanjian damai dengan manusia ketika gelombang binatang terakhir dimulai. Biji menatap Elder Song dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia menjawab, "Tidak, kamu salah. Meskipun kami telah mampu menjaga keseimbangan ekologis di hutan Great Stardew selama bertahun-tahun, manusia menjadi semakin kuat. Saya merasa sangat terancam oleh senjata-senjata itu sebelumnya. Jika kami mengizinkan Anda untuk berkembang lebih lanjut, bahkan orang-orang biasa akan dapat menggunakan senjata yang merusak seperti itu, dan benua tidak akan lagi memiliki ruang untuk binatang buas. Jika kita tidak melemahkan manusia, kita akan menjadi orang yang mati di masa depan." Petik 2. Penatua Song menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa manusia tidak akan pernah menang dalam perdebatan ini. Kebutuhan seorang guru jiwa akan cincin-cincin jiwa menempatkan manusia pada posisi yang berada di sisi moral yang salah. Namun, bagaimana mereka bisa menghentikan kebutuhan master jiwa untuk cincin jiwa? Bahkan Shrek Academy tidak mampu melakukannya. Penelitian tentang spirit telah berlangsung selama beberapa waktu. Namun, tidak ada kemajuan praktis yang telah dicapai karena kurangnya binatang jiwa yang cocok. Seiring dengan perubahan besar yang terus dihadapi Huo Yuhao, dia tidak punya cukup waktu untuk membahas penelitiannya tentang spirit dengan Departemen Jiwa Bela Diri. Jika penelitiannya telah menghasilkan beberapa kemajuan, gelombang binatang buas ini mungkin bahkan belum dimulai. Tapi karena gelombang binatang buas ini telah tiba, biji sudah memutuskan. Bahkan jika dia tidak melakukannya, dia tidak mungkin bisa menentang kehendak Ditian. Semua binatang buas pasti akan berdiri di sisi Ditian tentang kebencian yang mereka miliki untuk manusia. Biji menutup matanya. Setelah ini, dia melambaikan tangan kanannya ke depan. Tiba-tiba, pasukan binatang buas mulai bergerak lagi. Kali ini, mereka bahkan lebih keras dan lebih memerintah daripada sebelumnya. Tembakan Cannon Crossbow Suge Divine. Sising memberi isyarat dengan kekuatan, dan meriam sekali lagi ditembakkan ke arah tentara binatang buas. Namun, biji bertindak saat ini. Dia mendorong telapak tangannya yang kurus ke depan, dan sayapnya membentang sepenuhnya. Selain itu, mereka membesar dengan cepat, dan proyeksi giok hijau diperluas hingga tak terbatas. Dia mengepakkan sayapnya ke depan dan membuat gerakan memeluk, melindungi jiwa-jiwa binatang yang ada di depan. Bom mulai bergema, tetapi semua bom terhalang oleh sayapnya. Mereka hanya menyebabkan bercak-bercak hijau jade yang bergelombang, tetapi tidak ada kekuatan ledakan yang mampu menembus melalui sayap biji. Biji tidak mahir berkelahi,
tapi kehadirannya setara dengan Seven Treasures Glaze Sack. Apakah itu dalam hal kemampuan bantu atau penyembuhan, dia sangat kuat. Dia mengusap sayapnya ke depan, dan mereka berubah menjadi garis-garis cahaya hijau giok yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka mendarat di bis Sol, setiap bis Sol diisi oleh lapisan cahaya hijau jade. Energi kehidupan mereka sangat ditingkatkan, dan semuanya tampak sangat bersemangat. Sama seperti itu, Biji berhasil memberikan dukungan tambahan kepada lebih dari 3.000 jiwa buas. Emerald Swan yang berada di peringkat keempat di antara Ten Great Savage Beasts telah mengungkapkan kemampuannya yang kuat. Dia tidak bisa secara langsung berpartisipasi dalam pertarungan, tetapi kemampuan yang dia ungkapkan di medan perang bahkan lebih mengerikan daripada partisipasi langsungnya dalam pertarungan. Penatua Song terlihat sangat suram, dan lampu hijau mulai bersinar terang dari tubuhnya. Dia tahu bahwa dia perlu menahan Biji. Jika tidak, Biji bisa memberikan bantuan logistik terbaik untuk pasukan bis Sol jika dia diizinkan untuk melepaskan kemampuan penuhnya. Selain itu, dia mampu sangat meningkatkan moral semua makhluk jiwa. Penatua Song segera menyerbu ke langit. 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 5 jiwa hitam naik, dan cincin jiwa hitam ketujuhnya bersinar sangat terang. Pada saat berikutnya, seekor elang muncul di udara. Itu memiliki sayap lebih dari 6 meter, dan melepaskan lampu hijau dari tubuhnya. Itu tubuh sejati jiwa-jiwa Penatua Song, Hauhado Godly Hawk. Saat sosoknya melintas ke depan, seberkas tambahan lampu hijau muncul di langit. Garis cahaya hijau ini terlalu cepat. Bahkan menggunakan teleportasi instan tidak akan menghasilkan kecepatan seperti itu. Dalam sekejap mata, dia berada di depan Biji. Sepasang cakar elang yang tajam menjulur ke lengan Biji. Biji terkejut dengan kecepatan Penatua Song, tapi dia tidak panik. Lapisan cahaya hijau giok menyebar dari tubuhnya. Ketika Penatua Song mencakarnya, dia merasa seolah-olah dia telah meraih kulit tebal seekor lembu jantan. Dia bisa menusuk lengan Biji sedikit, tapi cakarnya segera dibelokkan. Menunggu kematian. Raungan mendalam dan geram bergema, dan seekor harimau besar tiba-tiba menyerbu ke langit. Harimau ini memiliki 6 sayap dan bulu berwarna keemasan gelap. Itu sangat ganas. Saat itu naik ke langit, itu segera melompat ke arah Penatua Song. Penatua Song mendengus dingin, dan berbelok dengan cekatan di udara. Dia menyapu sayap kanannya yang sangat kokoh dan melemparkan harimau emas keemasan bersayap 6.000 tahun yang tingginya 2 kali 100 meter. Di antara semua penatua dari Paviliun Dewa Laut, Penatua Song hanya kalah dengan Penatua Swan dalam hal budidaya. Tidak hanya dia seorang Douluo Transcendent, tetapi dia juga penatua yang paling berpengalaman, karena dia hanya lebih muda dari Penatua Swan. Kultivasinya adalah peringkat 97, dan dia sangat kuat. Pada saat yang sama, dia juga ibu dari Dewa Bela Diri Douluo, Xian Liner. Sementara 100.000 tahun jiwa buas sangat kuat di antara makhluk buas jiwa, itu masih lebih rendah dibandingkan dengan Douluo Transcendent seperti Penatua Song. Setelah dia melemparkan harimau emas gelap bersayap 6 pergi, dia berbalik dan menyerbu ke arah Biji lagi. Garis cahaya hijau menyapu ke arah Biji seperti pisau tajam di udara, menghasilkan ledakan sonik yang intens di sepanjang jalan. Meskipun Penatua Song mengagumi Biji, mereka berada di medan perang, dan dia bertanggung jawab atas jutaan nyawa di kota Shrek. Ekspresi Biji menjadi jauh lebih serius. Mengingat kultivasinya, Penatua Song tidak akan menjadi lawannya jika dia mahir berkelahi. Namun, sangat disayangkan bahwa ini bukan kekuatannya. Kemampuannya terutama digunakan untuk penyembuhan massal atau tujuan pertahanan massal. Namun, kekuatan pertahanannya sendiri sangat lemah. Jangan berani. Raungan bergema di langit. Setelah itu, seberkas cahaya ungu muncul di langit seperti cambuk panjang, dan memblokir pedang hijau yang telah diubah oleh Elder Song. Ketika lampu ungu dan hijau saling berhubungan, Penatua Song segera merasa ada sesuatu yang salah. Rasanya seperti aura yang megah dan tak terbatas dari cahaya ungu akan melahapnya. Untungnya itu adalah dia. Ketika mereka bertabrakan, dia tiba-tiba memutar tubuhnya sebelum bergeser ke samping dengan kecepatan tertinggi, menghindari bentrokan langsung dengan cahaya ungu itu. Meski begitu,
Green Shadow Godly Hawk-nya membuat beberapa gulungan dan berputar di udara sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Namun, Penatua Song tidak berhenti mengganggu biji. Saat sosoknya melintas, dia muncul kembali di sisi lain biji. Garis-garis cahaya hijau berbentuk bulu yang tak terhitung jumlahnya mencapai ke arah biji. Cahaya ungu yang datang dari langit tidak diragukan lagi dilepaskan oleh Ditian. Dia adalah satu-satunya yang bisa membuatnya memotong sosok sesedih itu. Tidak hanya Penatua Song dalam keadaan menyesal, tetapi pemenang pertarungan di udara sepertinya telah diputuskan saat Ditian melepaskan serangan ini. Ketika erangan terdengar, Taoti Godly Bull yang besar jatuh dari langit, tubuhnya dikelilingi oleh kilat keunguan. Di dahinya, ada cahaya hitam pekat yang dikelilingi oleh cahaya ungu. Matanya juga berwarna ungu. Penatua Suan. Semua tua-tua dari paviliun Dewa Laut panik. Yan Shaoze melompat untuk menangkap Penatua Suan. Namun, Ditian membuka sayap naganya di udara, dan tubuhnya menyusut sampai sayapnya hanya 10 meter. Dia berubah menjadi meteor keunguan dan mengejar Penatua Suan. Jelas bahwa dia mengejar kehidupan Penatua Suan. Sementara semua orang dari Akademi Shrek tahu bahwa Penatua Suan bukan pertandingan Ditian, mereka tidak menyangka dia hanya bertahan untuk waktu yang singkat. Tepat ketika pasukan binatang buas tiba di bawah kota, Penatua Suan sudah dikalahkan oleh Ditian. Tidak peduli seberapa kuat tentara pertahanan kota Shrek, mereka tidak mungkin menahan serangan dari binatang buas nomor 1 di dunia. Hati semua orang tenggelam. Dalam perang di benua Douluo, situasinya tidak dapat dikendalikan jika kemampuan dua individu peringkat teratas terlalu jauh satu sama lain. Binatang buas jiwa bukanlah manusia, dan dengan demikian mereka secara alami tidak mengikuti aturan bahwa Douluo yang bertitel tidak dapat berpartisipasi langsung dalam perang. Ditian sama sekali tidak peduli dengan aturan itu. Jika dia diberi kebebasan untuk melakukan apapun yang dia inginkan, dia dapat dengan cepat melenyapkan kota Shrek sendirian. Pada saat kritis itu, suara yang terdengar tua tiba-tiba beresonansi. Ditian, jangan berlebihan. Sinar cahaya keemasan naik dari timur kota Shrek. Saat seberkas cahaya keemasan ini melesat ke langit, berangsur-angsur tumbuh dalam ukuran dan dengan cepat berubah menjadi naga emas besar. Pertama-tama meraih tubuh Penatua Suan sebelum mengusir bola hitam keunguan di dahinya. Setelah ini, berbalik, dan ekor naga besar menyapu dan bentrok melawan Ditian, yang sedang mengejar Penatua Suan. Seketika, bumi berubah menjadi emas, dan langit menjadi sangat gelap dan suram. Aura mengerikan menyebar dan memenuhi seluruh medan perang. Semua manusia dan binatang buas berhenti pada saat ini, dan mengalihkan perhatian mereka ke langit. Lampu emas dan hitam dibagi menjadi dua lapisan, dan mereka bahkan seimbang di udara saat dilepaskan. Kedua naga besar itu juga mundur pada saat bersamaan. Dewa Naga Douluo Muen, kamu belum mati. Ditian terdengar heran. Auranya yang perkasa tampaknya sedikit terkekang juga. Ditian, aku akan melindungi Shrek bahkan jika aku mati. Shrek tidak bisa diperlakukan dengan tidak hormat. Jangan lupa, ketujuh anggota dari generasi pertama Seven Monsters Shrek telah menjadi dewa. Berani-beraninya kau berani sampai memimpin gelombang buas untuk menyerang kota Shrek. Apakah kamu tidak takut menimbulkan murka surga? Pada kultivasi Anda harus tahu bahwa ranah para dewa itu nyata. Suara yang terdengar tua itu tampak sedikit marah. Godly Taoti Bull akhirnya berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Tubuh Penatua Suan dipenuhi luka, tetapi mereka dengan cepat pulih di bawah perlindungan naga emas. Jadi kamu benar-benar sudah mati. Anda hanya menggunakan metode khusus untuk melestarikan sebagian dari semangat dan kekuatan Anda. Muen, kamu tidak bisa berpikir untuk menghentikanku bahkan jika kamu masih hidup. Jadi bagaimana jika ranah dewa ada? Apakah mereka akan ikut campur dalam urusan benua? Aku juga tidak berniat menjadi dewa. Apa yang harus ditakuti? Aku akan menghancurkan semangatmu untuk membalas singa emas bermata 3. Petik 2. Saat dia berbicara, Ditian melihat ke langit dan meraung. Sisik hitamnya mulai bersinar dengan cahaya ungu. Suanzi, Taoti, suara Penatuamu sangat keras. Penampilannya juga menyebabkan Shrek City diliputi lapisan cahaya keemasan yang lembut. Guru,
Yan Shaoze merobek tak terkendali pada saat ini. Dia berlutut di udara. Semua tua-tua dari paviliun Dewa Laut semua membungkuk sedikit. Mereka menyapa Dewa Naga Douluo, yang masih terus melindungi Shrek setelah dia mati. Ya, penatuamu tidak sepenuhnya mati. Apa yang Penatua Suan diam-diam katakan kepada Huo Yuhao untuk membantunya keluar dari kesengsaraannya adalah benar. Penatuamu secara fisik sudah mati, tetapi dia adalah Douluo utama. Semua Ultimate Douluo sebelumnya mampu menyembunyikan kekuatan jiwa mereka dan bagian dari roh mereka di pohon emas, dan hidup bersama dengan pohon emas. Mengingat budidaya Douluo utama, dia setidaknya bisa tetap berada di pohon emas selama 100 tahun sebelum dia diserap oleh pohon emas dan menjadi nutrisi untuk itu. Tidak semua Ultimate Douluo memilih untuk melakukannya. Lagi pula, semangat seseorang tidak akan bisa bereinkarnasi jika dia melakukan ini. Dia akhirnya akan menjadi bagian dari pohon emas. Namun, penatuamu memilih jalan ini tanpa masa depan. Dia merasakan bahwa Shrek akan menghadapi bencana besar di abad berikutnya. Awalnya, dia merasa bahwa dia harus melindungi Shrek karena Yesis Hui. Penatuamu adalah orang yang berpikiran terbuka. Baginya, jadi bagaimana jika rohnya tidak bisa bereinkarnasi? Jika dia bisa bereinkarnasi, dia masih akan melupakan segalanya di kehidupan masa lalunya. Tidak ada artinya untuk itu. Selain itu, dia bukan orang yang percaya pada reinkarnasi spiritual. Mungkin dia masih bisa menyimpan sedikit pun kesadarannya jika dia bergantung pada pohon emas yang ajaib. Bagaimanapun, dia mungkin adalah guru jiwa terkuat Akademi Shrek dalam 1000 tahun terakhir. Karena ini, jejak spiritual penatuamu dan kekuatan jiwanya tersembunyi di dalam pohon emas. Hanya saja dia tidak bisa melepaskan kekuatan yang sama yang dia bisa sebagai Dewa Naga Douluo tanpa tubuh fisiknya. Namun, ini tidak mengubah tekadnya untuk melindungi Shrek. Selain itu, ia adalah yang paling akrab dengan Ditian di antara semua individu kuat di Akademi Shrek. Penampilannya segera mengubah situasi yang tidak menguntungkan Shrek. Setelah mendengar perintah penatuamu, Penatua Suan bangkit, dan banteng Taoti yang saleh mengeluarkan raungan yang dalam. Tubuhnya bersinar terang dengan cahaya kuning, dan awan keberuntungan naik di bawah kakinya saat dia terbang ke langit sekali lagi. Pada saat yang sama, naga suci Radiant Penatuamu juga berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan berputar menuju Penatua Suan. Saat itu mengelilinginya, cahaya keemasan yang kuat mulai melonjak ke tubuh Penatua Suan. Tubuh Taoti Godly Bull mulai berubah secara signifikan. Dia berangsur-angsur berubah menjadi emas terang, dan unsur-unsur bumi dan cahaya saling menyatu dengan sempurna. Sisik emas mulai tumbuh di tubuhnya, dan tanduknya yang berbentuk spiral mulai berputar sebelum mengadopsi struktur tanduk. Keempat kakinya mulai menjadi lebih manusiawi. Mata besar tumbuh dari masing-masing ketiaknya. Wajahnya menjadi lebih tipis, dan penampilan Penatua Suan terungkap. Hanya saja matanya memiliki aura milik Penatuamu. Tubuhnya sedikit menyusut, dan dia tidak lagi tampak seperti seekor lembu jantan, tetapi seekor kambing. Kepala dan rahangnya menjadi sangat besar. Saat dia membuka mulutnya, dia menunjukkan gigi harimau yang tajam. Dia sekarang memiliki wajah seekor kambing dan gigi seekor harimau. Pada saat ini, Penatua Suan bukan lagi Taoti Godly Bull. Ketika jiwa bela dirinya disatukan dengan cara yang berbeda oleh Penatuamu, dan garis keturunan naganya dibuat lebih murni, dia sekarang telah berubah menjadi Taoti, salah satu dari 9 putra Dewa Naga. Dewa Naga telah berpisah, dan berubah menjadi naga emas dan naga perak. Mereka telah mewarisi kekuatan fisik dan spiritual Dewa Naga, masing-masing. Sebelum Dewa Naga terbelah, ia memiliki 9 putra, yang juga mewarisi sebagian dari kemampuan dan garis keturunannya. Di antara mereka, ada nenek moyang naga bumi, dan kepala naga terbang, sementara ada yang memasuki lembah yang dalam dan tidur di gunung berapi. 9 putra naga dewa tidak bisa beranak. Namun, mereka sangat kuat sekali. Ketika Raja Naga Emas dan Perak masih muda, mereka pernah memimpin naga untuk menguasai benua Douluo. Namun, mereka meninggal satu demi satu, dan garis keturunan mereka sebagian diturunkan ke generasi mendatang. Aturan naga berhenti ketika Raja Naga Emas meninggal secara tidak sengaja,
dan Raja Naga Perak menghilang, meninggalkan naga tanpa pemimpin. Jiwa binatang yang mereka kuasai memulai pemberontakan dan menggulingkan mereka. Namun, bahkan sampai hari ini, manusia dan binatang buas masih mengenali naga sebagai sangat kuat. Sejarawan manusia masih percaya bahwa aturan naga tidak berhenti karena seberapa kuat binatang pemberontak itu. Sebaliknya, itu karena beberapa masalah dengan mewariskan garis keturunan mereka.